Rut pasal yang keempat ayat 1-22. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu, lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku, lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan meneruskan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya, dan ditinggalkannya lah kasutnya." Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon, aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed.
Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Hai, shalom semua. Kembali di program Disciples. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan dari Rut. Kemarin kita sudah bahas Rut 1, 2, 3, dan ini part terakhir dari sesi ditinggalkan sendiri ya. Temanya kan ditinggalkan sendiri. Nah, di part terakhir ini kita membahas Rut 4, teman-teman. Dan maaf kalau suaranya agak serak-serak basah ya. Cuman saya akan membagikan Rut 4 ini sebagai akhir pertemuan kita dengan tema ditinggalkan sendiri. Tadi sudah dibacakan oleh Ferdi. Nah, kita akan melihat bahwa kemarin kita tahu bagaimana seorang Naomi mengusahakan memberikan arahan kepada Rut supaya Rut ini mendapatkan tempat di hati seorang Boas gitu. Nah, setelah dikasih tahu caranya begini, begitu, begini, dan begitu, dan Ruth akhirnya pun mengerjakan tepat seperti yang dikatakan oleh Naomi, dan akhirnya Boas pun menyetujui untuk mengambil sebagai penebus bagi Ruth dan Naomi. Tetapi di tengah obrolan-obrolan itu, saya menggambarkan dengan kata-kata saya sendiri ya teman-teman. Nah, si Boas ini ngomong bahwa saya memang salah satu kaum yang akan menebus, ya kan, akan menebus. Tetapi sebelum aku ada yang lebih tua, ya kan, ada yang lebih dulu harus kita tanya, dia ini mau nebus kamu enggak gitu. Kalau dia mau nebus kamu, biarlah dia yang akan nebus kamu. Tetapi kalau enggak, biar aku. Jadi si Boas ini menyatakan diri bahwa dia itu akan siap untuk menebus itu gitu. Cuman dia tidak bisa motong jalan, motong kompas bahwa dia bisa nebus langsung gitu. Enggak, tapi dia tawarkan dulu kepada pihak yang lebih dekat. Jadi kalau mungkin saya gambarkan sanak saudara yang hubungannya itu lebih dekat dibandingkan Boas gitu kan. Nah, akhirnya di Rut 4 ini diceritakan bahwa Boas itu bertemu, tidak sengaja bertemu di pintu gerbang. Dan dia duduk di sana. Kebetulan lewatlah si penebus ini, yang dikatakan penebus yang lebih dekat hubungannya dengan Elimelek. Nah, di situ Boas mengatakan di ayat pertama bahwa, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini, maka datanglah ia lalu duduk. Saya tidak membacakan per ayat semua, cuman di sini Boas itu menawarkan. Kita langsung buka aja di ayat ketiga. Lalu Boas itu berkata kepada si penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita, Elimelek, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Lanjut. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Berilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Jadi di ayat keempat ini sudah deal-dealan dong antara Boas dengan penebus satunya, ya kan, saudaranya satunya gitu. Dan di situ si Boas ngomong, kamu beli tanahnya gitu kan, supaya kalau kamu nebus ya aku enggak usah gitu. Tapi kalau kamu tidak bersedia biar aku yang nebus gitu. Nah di situ si penebus satunya itu sudah ngomong gitu. Lalu berkatalah iya, ini tuh perkataan dari si penebus satunya, aku akan menebusnya. Sudah ya, sudah deal-dealan. Ternyata di ayat kelima, kita buka sama-sama. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab.
istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Ayat 6, lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Jadi di sini dikatakan bahwa pada awalnya udah oke nih mau nebus gitu, menebus tanah dari Elimelek, Mahlon, dan Kilion, ya kan. Tetapi ketika si Boas ini membuka, ketika kamu nebus tanah itu dari tangan Naomi, maka kamu juga akan memperoleh Rut, ya kan, memperoleh wanita Moab itu, istri orang yang telah mati itu, gitu. Tetapi di sana si penebus satunya ini langsung mundur, dia enggak mau, teman-teman. Kenapa dia enggak mau ya kira-kira gitu kan. Sedangkan kalau kita tahu dari awal sampai sampai pasal ketiga kita ngomong bahwa si Rut ini itu sudah mendapatkan hati di antara orang-orang bangsa Israel ini gitu. Dia itu sudah terkenal dengan perempuan yang baik-baik. Dia itu terkenal bagaimana dia itu nge-treat mertuanya. Dia begitu mengasihi mertuanya. Tetapi kok enggak mau ya penebus ini gitu loh. Nah, di situ pun bisa dikatakan kenapa Boas itu tidak menyatakan itu dari awal. Kenapa dia bertahap. Nah, menurut pengertian yang saya dapat teman-teman, bahwa ini itu dibagi menjadi dua. Ketika yang pertama kita bicara tanah, kita ngomong bahwa ini tuh berbicara tentang duit, benar ya? Berbicara tentang kekayaan, kepunyaan, ya kan? Nah, ketika masuk dengan yang namanya memperoleh juga Rut, itu masuk dalam ranah kehormatan. Itu masuk dalam ranah kalau bisa dibilang itu sebuah kewajiban, kalau itu bisa dibilang saya mau menyederhanakan bahasa supaya saya itu bisa nangkep, saya pribadi ya bisa nangkep ini tuh maksudnya apa, kenapa si Boas itu enggak langsung aja ngomong gitu loh, sepaket gitu loh, tetapi dia bertahap. Nah, kalau si yang poin kelima ketika dia ngomong bahwa termasuk Rut di dalamnya, ya kan, termasuk Rut di dalamnya, saya menangkap bahwa ini tuh sebuah pelayanan, unsurnya itu adalah kerelaan. Karena apa? Ketika kamu membeli tanah, ya, kamu akan dapat tanah. Tetapi ketika kamu menanggungkan hidup dari seorang Rut, seorang janda, ya, itu sebuah pelayanan, teman-teman. Sebuah yang dia itu tidak bisa membalaskan apapun kepada si Boas ini, si penebus ini, gitu. Jadi bisa dibilang di sini bukan sekedar bahwa wah karena dia itu orang dia itu enggak mau cewek Moab, dia enggak mau ini, bukan sekedar itu. Kalau kita mau menarik lagi lebih dalam, ini berbicara tentang bagaimana sih kasih kita, ya. Bagaimana sih kalau kita ngomong kita itu mau nolong, itu memang ya nolong itu saya pernah dengar istilah itu seperti ini teman-teman dari seorang hamba Tuhan. Kalau kamu hanya membagi-bagikan makanan di orang jalanan tanpa dia tahu, maksudnya tanpa kita itu tahu kebutuhannya mereka itu apa, ya itu akan sama seperti kita itu hanya sekedar bagi-bagi aja gitu. Tetapi akan berbeda maknanya, akan berbeda bobotnya ketika kamu itu kenal dengan orang itu, kamu menyelesaikan permasalahan mereka itu sampai ke akarnya. Kamu butuh apa? Anakku itu sudah enggak makan, anakku itu token rumahku itu enggak kebayar, anakku itu mau beli makan anak aja sudah susah, uang sekolah juga nunggak. Nah, sebagai orang, kalau saya umpamakan Boas, ya, kalau sebagai Boas, dia punya, dia kaya, dia terkenal dengan hal seperti itu, apakah cukup hanya kita itu memberi nasi bungkus?
Enggak kan, gitu loh. Apa cukup dengan kita hanya nebus tanahnya? Enggak kan. Tapi lebih dari itu yang bisa kita kerjakan. Kita bisa bayar tokennya, kita bisa bayar uang SPP anaknya, kita bisa beliin telur Indomie untuk dia makan. Nah, itu panjang. Maksudnya untuk menyelamatkan hidup dia itu panjang ke depan. Bukan sekedar nasi bungkus yang 1 hari ketika dia makan itu selesai sudah. Ya sudah, dia besok dia tetap akan bingung, SPP anakku piye, token nih ya apa, ya kan. Jadi bagaimana seseorang itu benar ketika mau mengambil satu hal dan kita itu mau menuntaskannya sampai beres, bukan nanggung, teman-teman. Ada lagi istilah yang pernah saya juga lakukan ya, teman-teman. Ketika disodorkan nih, seumpama bahasa saya biar sederhana, gereja ini butuh AC, kamu mau nggak ngambil? Ini lagi kumpul nih sama teman-teman pelayanan. Mau deh, Pak, Bu, tapi aku patungan ya sama si A. Gitu. Loh, katanya. Kok patungan? Dan terus nanti berkatmu dipatung ya, Tuhan ya apa gitu kan. Karena apa? Patokannya adalah karena kita mampu, karena kita bisa. Tiap orang beda-beda ya teman-teman. Cuman ketika keadaan kita mampu, ini kan dikatakan Boas dengan penebus. Hanya ada 2 orang ini yang bisa nebus, yang paling dekat lah istilahnya. Nah, ketika berbicara masalah duit, dia itu bisa langsung ditegep, langsung diambil. Ya, aku akan menebusnya. Tetapi ketika disodorkan hal lain yang harus lebih lagi kamu masuk ke dalamnya, dan dia pun mundur. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tahu nih kapasitas kita seberapa. Cuman kita membatasi diri kita untuk, jangan masuk terlalu dalam. Nanti aku direpoti Ya, jadi teman-teman bisa nangkep ya maksud saya. Jadi di sini dikatakan bahwa sampai ini tuh menjadi dipisah jadi 2. Kenapa Boas menawarkan dulu tanahnya, terus baru di ayat selanjutnya baru Rut yang masuk. Menjadi gambaran buat saya, maksudnya di hati saya itu muncul bahwa, oh iya ya, kalau kita mau narik dalam kehidupan kita bisa narik hal ini. Ketika kita itu berlimpah, ketika apa yang bisa kita kasih lebih, ya kan. Kita hanya mau ngasih, seputar duit aja deh, kita ngambil poin lain. Aku mau ngasih duit aja. Tapi kalau untuk menanggungkan yang lain, aku enggak mau, kamu aja. Ya. Jadi teman-teman kita belajar dari sosok ini. Nah, itu juga kenapa saya ngomong, kenapa ya si penebus ini tuh kok tidak ada namanya. Sedangkan dia itu ya tercatat gitu loh. Banyak tokoh lain pun maksudnya yang tidak dicatat tapi disebutkan apa yang harus kita contoh dari perbuatannya. Seperti janda yang memberi dari kekurangannya, itu kan tidak dikasih tahu siapa. Banyak tokoh yang tidak disebutkan namanya, tetapi kita itu disuruh melihat pribadi orang ini. Nah, bagaimana dengan penebus ini? Dia tidak tercatat. Karena apa? Dia tidak ada karyanya. Karena apa? Ya dia tidak mau. Dia lebih suka untuk melihat seorang Boas yang menebus. Banyak dari kita, ketika kita ditawarkan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu, bahasa sederhananya ketika Tuhan ngomong, siapa yang mau aku utus? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Tetapi seringkali yang dipakai oleh kita adalah ini aku utuslah dia, ya kan. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan itu lebih senang melihat orang itu mengerjakan sesuatu dibandingkan dia yang terlibat di dalamnya. Wah, sudah aku support, aku dukung gitu. Jadi tidak mau terlibat lebih. Untuk apa? Lebih berharga mana, teman-teman? Lebih bermakna mana?
ketika kamu hanya melemparkan uangmu dalam sebuah pelayanan atau kamu terjun di dalamnya. Ketika kamu terjun di dalamnya, kamu tahu loh, setiap permasalahan jemaat itu seperti apa. Saya enggak ngomong duit itu enggak penting, teman-teman. Namanya pelayanan, saya ingat sekali perkataan dari seorang senior saya, Bu pikir pelayanan itu enggak butuh duit. Loh, iya benar itu. Pelayanan itu butuh duit. Tetapi ketika Tuhan minta lebih dari itu, dari pribadi orang yang ngasih duit loh. Ini mau apa enggak? Sama seperti ketika si Boas ini menawarkan, bukan cuma tanah, tapi juga Rut. Enggak mau kok. Nah, aku cuma mau sebatas ini aja ngasihnya. Kalau kamu mau, hayo. Kalau enggak mau, ya sudah. Jadi banyak peristiwa yang hari-hari ini bisa saya katakan, enggak tahu ya, kalau proses yang saya lihat termasuk saya, teman-teman terdekat, ya kan, teman-teman pelayanan, semuanya itu berhubungan dengan mamon, semuanya itu berhubungan dengan kekayaan, semua itu berhubungan dengan yang namanya kemapanan, kenyamanan. Itu yang menjebak kita, membuat kita itu enggak mau lebih, teman-teman. Karena kita menganggap apa yang kita tabur duit, kita akan menuai duit, ya itu sudah cukup buat kita. Sedangkan banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Lebih berharga mana? Lebih tercatat mana? Effort-nya itu lebih mana ya? Gitu loh. Ketika kita hanya ngasih duit, melempar duit, ya kalau ngasihnya itu dengan baik. Jangan salah, teman-teman. Dan itu akan menjadi masalah di hadapan Tuhan. Ketika apa? Kita hanya ngasih duit tanpa ada kasih di dalamnya. Tanpa ada suatu bentuk bahwa aku ngasih duit ini benar-benar maksudnya benar bahasanya apa ya? Dengan hati ini loh, ada rasa. Ketika kita ngasih duit. Atau sekedar aku dapat segini, ya sudahlah. Tidak ada artinya kalau aku ngasih segitu ke gereja. Sudahlah, kasih aja. Ya pokok kasih aja uang gitu. Toh aku hidupnya berkelimpahan. Tanpa ada rasa di dalamnya. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Ya biar nanti Tuhan yang jawablah lewat peristiwa kehidupan kita masing-masing. Jadi ketika Tuhan mau pakai kita lebih, tetapi kita hanya membatasi diri kita hanya segitu aja, ya sudah. Ya Tuhan tidak akan berkarya banyak gitu. Nah, itu kenapa si penebus ini tidak tercatat kok namanya. Dia hanya seperti lewat aja. Nah, kita lanjut di ayat selanjutnya, ayat ke-8. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya kasutnya. Nah, kalau ditanggalkan kasut sudah dijelaskan di ayat sebelumnya ya. Memang caranya itu seperti itu. Dengan menghadirkan saksi para tua-tua, ya kan. Tadi kan sudah dibacakan. Hadirkan saksi para tua-tua, si Boab ini bernegosiasi dengan si penebus satunya. Terus ketika enggak deal ya kan, terus akhirnya ya sudahlah, Boas aja yang nebus dan caranya itu harus menanggalkan kasut salah satunya. Nah, di situ berarti sudah oke bahwa Boas yang akan menanggung, Boas yang akan menebus. Terus ayat ke-9. Kita lanjut ayat ke-9. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua. Nah ini ya, kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon, aku beli dari tangan Naomi. Lanjut. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon. Aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi
saksi. Jadi dikatakan di sini bahwa eh, maksud dari Boas bukan sekedar membeli tanah. Maksud dari Boas sampai pada garis keturunannya ini loh. Garis keturunan dari Elimelek dari pertama. Terus ke Mahlon. Mahlon ini suaminya dari si Rut. Nah, ini tuh tidak boleh terputus. Itu kenapa dia mengambil itu dan dia kan ngomong supaya menegakkan garis keturunan dari Naomi ini. Jadi dia memikirkan sampai yang saya katakan sampai akar-akarnya. Ketika kita mau nolong orang ya tolonglah sampai ke akar-akarnya. Permasalahannya itu apa? Bukan sekedar kasih makan pulang tanpa kita menyelesaikan atau orang datang minta tolong kita cuma ngomong doa. Jadi itu butuh dibantu. Nah, ada kejadian teman-teman. Menjadi sebuah dilema teman-teman memang ketika ada orang yang datang itu bolak-balik. Benar ya? Pertama datang, "C, aku butuh ini," gitu kan. "Bisa enggak, C, pinjam dulu nanti tak kembalikan tanggal segini." "Oh ya." Ternyata enggak kembali, teman-teman. Nah, sudah cerita biasa itu kan. Pasti teman-teman juga pernah ngalami itu. Datang lagi kedua kali dia. "C, aku butuh ini, C. Bisa enggak ya? Sorry ya, C, kemarin-kemarin enggak tak bayar gini gitu." Kita tolong lagi. Kan. Sampai ketiga, 4, 5 kali kita mulai enggak di dalam diri kita itu pasti menimbang. Wah, arek iki yo bolak-balik minjem. Terus kita itu ngejoki terus, ya ngasih terus tanpa dia itu mau memperbaiki diri. Nah, di situ terus minjemnya enggak cuma sama kita. Ada beberapa rekan-rekan kita gitu loh yang dihubungi. Kalau dia dapat di saya, dia tidak akan minjem di saya, minjem di ketika dia dapat di saya, dia tidak minjem di orang lain. Nah, ketika minjem di teman saya yang ini sudah dapat ya dia enggak akan hubungi saya gitu. Tapi ketika kita semua membisu, dia bingung. Cari lagi yang lain. Dan itu tuh semua laporan itu masuk ke kami gitu loh. Nah, jadi satu titik, loh aku ngasih kamu gitu loh. Yang saya ngomong bahwa kita ngasih pun kita harus sampai ke akar-akarnya. Bukan berarti wah kita ngejoki terus. Enggak. Kita juga harus kasih tahu bahwa yang benar ini seperti ini loh. Hidupmu kalau seperti ini, ya itu yang namanya peduli, teman-teman. Bukan sekedar bantu, ngasih duit, yang saya katakan memberi tanpa rasa itu ya seperti itu. Kita tidak akan membereskan apapun. Karena apa? Ya sudahlah kita ngasih duit, sudahlah. Kita tidak usah terjun terlalu dalam lah, ngerepoti. Nah, ketika terus kita ngasih itu, toh enggak ada efeknya kok di keuangan kita. Apalah artinya uang segini, ya kan? Bukan saya merendahkan nominal uang, enggak. Tetapi uang 20.000, uang 10.000 lah anggap, buat anak SD. Oh, itu nilainya besar, dia bisa jajan. Tetapi uang 10.000 bagi seorang pengusaha, ya, seorang orang besar, ya, yang sudah kerja, gajinya 5 juta, 10 juta, itu enggak ada artinya. Bukan enggak ada arti apa, ya enggak apa-apa lah ngasih orang gitu loh, 10.000. Bener ya teman-teman? Cuman di titik itu ketika kita ngasih-ngasih terus, tanpa kita ngasih tahu kebenarannya, tanpa kita nggak mau negur bahwa kamu itu salah loh pola keuanganmu seperti ini, gali lubang tutup lubang. Mau sampai kapan seperti ini? Apa peran suamimu? Apa peran istrimu ya kan? Kalau itu sudah berkeluarga. Kita berusaha meluruskan itu gitu. Jadi itu yang dikatakan bukan sekedar uang, tetapi lebih dari itu. Kita memperhatikan nasibnya, nyawanya, jiwanya orang ini nih loh. Kalau dia hidupnya itu terus-terusan seperti itu. Di luar itu ya, maksudnya tanggapan mereka mau seperti apa, pelit jadi ini dipinjemi nggak anu loh.
wis di luar itu gitu loh. Karena apa? Itu terus-terusan gitu loh. Nah, itu yang saya katakan bahwa Boas itu tidak sekedar nolong-nolong beli tanah sudah selesai enggak. Tapi dia memperhatikan dan dari awal pun dia sudah ngomong ke Ruth akan melindungi gitu loh. Ruth. Bahkan dari awal dia sudah menyatakan sikapnya gitu loh. Sudah ngomong ke pekerjanya jangan ganggu. Sudah istilahnya hasil ladangnya bulir-bulirnya sengaja dijatuh-jatuhin supaya Ruth itu bisa ngambil dari yang jatuh-jatuh itu bisa bawa pulang untuk mertuanya juga. Jadi benar-benar ketika kita mau mengerjakan sesuatu ya totalitaslah di sana. Apalagi ketika kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Yang bahasanya ekstravagan ya kan. Kita berlebih-lebih untuk ngasih ke Tuhan. Nah, itu ada nilainya, ada bobotnya, teman-teman. Percuma kita mengerjakan sesuatu asal-asalan. Percuma kita mengerjakan sesuatu karena perintah manusia. Percuma kita mengerjakan sesuatu, ya sudahlah, ala kadarnya aja. Tidak ada bobotnya, teman-teman. Itu yang saya katakan bahwa mengerjakan sesuatu itu tanpa ada rasa. Sedikit kesaksian, teman-teman. Ketika saya ada di pelayanan media sosial ini, awalnya semua itu kan dipegang oleh senior pastor. Ya, dipegang oleh senior pastor, kemudian senior pastor ngurusi semuanya. Semua itu ide, semua itu sampai kita itu yang ngikutin di belakang pastor itu terseret-seret ceritanya. Karena apa? Terlalu cepat. Wah, selalu ada aja idenya gitu. Enggak ada matinya sudah. Selalu buat ini, buat itu, ini dan itu ya kan. Kita ngikutin itu dari belakang. Nah, sampai satu ketika ini itu diserahkan kepada saya, diserahkan kepada kami yang sekarang ini gitu loh. Ini ayo dilanjutkan. Ini wis kerjaannya kalian, kerjaanmu gitu kan. Ini pelayananmu. Memang dikhususkan Tuhan karena ketika aku mau masuk lebih itu enggak dibolehin sama Tuhan. Jadi ini memang pelayananmu gitu. Kerjakan sebaik-baiknya. Oke. Nah, ketika itu diserahkan kepada saya, juga ada tim di sini ya kan. Itu pada awalnya itu saya merasa bukan milik saya gitu loh. Maksudnya, oh tetap Bapak yang harus ini, wah tetap senior pastor yang harus ini. Sampai satu ketika apa yang saya kerjakan itu atas dasar perintah manusia. Bukan karena saya sadar bahwa ini pelayanan saya, bagaimana caranya supaya pelayanan ini tuh bisa hidup. Itu tuh enggak ada di saya, teman-teman. Jadi cuma berdasarkan perintah disuruh buat ini, yang buat ini, disuruh begini, ya begitu. Gitu. Nah, itu yang saya katakan bahwa tidak ada rasa. Hanya sekedar perintah manusia. Ada ya di firman juga nulis ya, apa yang kamu kerjakan, kamu nyembah ke aku cuma di bibir ya kan. Kamu melakukan segala sesuatu itu atas dasar perintah manusia saja. Nah, itu tidak ada nilai dan tidak ada bobotnya di hadapan Tuhan. Orang itu akan melihat saya luar biasa, teman-teman. Wah, ngelola semuanya. Oh, ngundang pembicara. Wah, segala macam. Yaitu pujian manusia yang saya dapat. Tetapi kosongnya hati ini hanya saya yang tahu. Bahwa yang saya kerjakan enggak seheboh itu kok gitu loh. Aku ngerjakan ya ala kadarnya aja gitu loh. Kalau aku ada waktu aku kerjakan, enggak ada pun ya sudahlah nantilah. Masalah pembicara ya nanti datang-datang sendirilah gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Melayani bukan sekedar melayani, memberi bukan sekedar memberi, menolong pun bukan sekedar menolong loh, teman-teman. Tapi ayo yang punya rasa, kita libatkan rasa kita di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Maka kita akan bingung, ya apa ya anak ini ya, minjem terus. Ya apa ya ini ya kok belum dapat pembicara. Ya apa ya ini.
kita berusaha bagaimanapun supaya ini apa yang jadi beban buat kita ini itu bisa hidup. Nah, itulah yang kita lihat dari seorang Boas. Itulah yang kita lihat dari seorang Naomi loh teman-teman. Bagaimana dia memikirkan, di tengah kehilangannya dia memikirkan bagaimana nasibnya Ruth. Itu pun yang dilakukan oleh seorang Ruth. Di tengah kesendiriannya dia, ini orang yang berdiri sendiri-sendiri loh. Gak gandeng keluarga loh. Memutuskan sendiri, menjalani sendiri, nangis-nangis sendiri, bangkit-bangkit sendiri. Sampai Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Kalau kita lihat, tidak diperpanjang ya. Kalau kita lihat bahwa, kenapa saya katakan sampai Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Kita akan mengalami proses itu. Bukan proses yang mudah ketika ditinggalkan seorang diri. Memutuskan sendiri, semuanya sendiri. Padahal awal mulanya ada grup, ada tim ya kan. Loh, awal mulanya media itu ada tim. Besar timnya, banyak orangnya. Sekarang ada tim. Aku dan dia gitu kan. Tidak disebutkan aku dan dia timnya. Jadi dari segitu banyaknya tersisa berapa orang. Tapi apa? Pilihan kita apa? Mau menyerah atau kita mau seperti Naomi, kita mau seperti Ruth bahwa ya tetap jalan di tengah kegagalan, kejatuhan, putus asa, apapun itu pergumulan kita saat itu yang membuat kita itu sendiri itu down ketika memikirkan itu. Tetapi enggak kok. Dia tidak pernah menyangkali Tuhan, dia tetap ngomong Tuhanku, Tuhan yang berkuasa. Segala sesuatu yang buruk yang terjadi padaku, yes karena dia juga gitu. Begitu juga dengan Ruth yang baru kenal Tuhannya Naomi ya kan. Dia bagaimana dia berjuang untuk tetap berdiri, bekerja sebaik-baiknya supaya apa? Mengalihkan ini semua loh. Wah, suamiku hilang. Aku tinggal sendiri, tinggal di bangsanya orang, di negeri asing. Aku ya apa ya nasib. Wah, akan ruwet itu teman-teman. Sampai akhirnya dia tetap mau berdiri, tetap bekerja apa yang menjadi bagiannya dia. Dan akhirnya terjadilah pemulihan. Kita langsung lompat ke ayat 15. Sorry, ke 14 dulu. 14 nanti ke 15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, setelah ini sah nih, sudah mereka menikah, ya kan? Mereka sudah oke, Boas sebagai penebus. Ini yang dikatakan perempuan-perempuan di sekeliling mereka. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Lanjut. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan mengembalikan loh kepada Naomi kebahagiaan yang bisa dikatakan melebihi yang dulu dia punya. Karena apa? Di sini pun orang mengatakan bahwa perempuan, engkau sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Tidak ditemui perempuan itu seperti Ruth. Kamu punya anak 7. Itu tuh enggak menang sama Ruth. Nah, disitulah titik di mana Naomi itu dipulihkan. Kalau sebelumnya saya katakan bahwa semua yang Naomi punya dari sisi rohani, itu kebangkitan seorang Naomi itu terlihat di pasal ketiga ketika dia itu bernubuat, dia menyuruh Ruth pergi ke sini dengan cara seperti ini. Wes yakin nanti dia itu akan menebus kita hari ini gitu. Dengan iman
dengan perkataannya Naomi. Itu menjadi sebuah, kalau bahasa saya sendiri adalah kebangkitan seorang Naomi, kebangkitan iman dari seorang Naomi. Yang sebelumnya dia menyumpahi dirinya sendiri bahwa marah, aku ini marah, pahit hidupku ini. Tapi di situ kebangkitan seorang Naomi apa? Ketika dia mau ngikut, dia mau balik ke bangsa Israel. Karena bukan perkara yang mudah yang kemarin saya katakan. Seorang yang keluar dari bangsanya karena melarikan diri, kalau mau diomong bahasa kasarnya pengkhianat ya. Dikala teman-temannya, saudaranya yang lain kelaparan, dia memilih untuk pindah ke Moab, yang jelas-jelas musuh dari bangsa Israel. Dan ketika dia tidak mendapatkan apa-apa sudah di sana, dan bangsanya sudah pulih, sudah ada makanan di bangsa Israel, dia kembali. Loh, itu bukan perkara yang mudah. Dia pasti akan mendapat pikiran jelek dari orang-orang sekitarnya. Tetapi dia tidak gentar. Dia tetap ikuti itu. Dia tahu masih ada Tuhan yang megang kehidupannya. Walaupun banyak sekali pahit, banyak sekali kekecewaan, banyak sekali proses yang tidak bisa dia terima. Jadi teman-teman, kita mau melihat apa yang sudah kita pelajari dari sesi pertama sampai kelima pada hari ini. Menjadi sebuah rangkuman buat saya, kesimpulan buat saya bahwa Tuhan itu bekerja melalui apa keputusan yang sudah kita ambil. Masing-masing setiap kita itu punya kehendak bebas, free will dikatakan, untuk memutuskan. Kita mau ngambil keputusan seperti apa, jalan hidup seperti apa, cara hidup seperti apa. Nah, itu kita dikasih kehendak bebas. Tetapi ketika perjalanan kita itu melenceng dari apa yang seharusnya kita jalani, atau bahkan kita itu sampai melanggar firman-Nya, seperti yang dilakukan Elimelek, Mahlon, Kilion, dengan disertai Naomi yang tidak mengerjakan apapun saat itu. Kita akan ketemu dengan yang namanya sisi ketegasan Tuhan. Bahwa ketika kita salah, kita akan dipukul kok. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyimpang, kita harus menghadapi itu sendiri. Gak bisa gandengan, teman-teman. Karena apa? Kita yang melakukan kesalahan itu, kita yang beresi sendiri, ya. Apa yang sudah kita mulai, ya beresi itu. Dan itu bukan sesuatu yang, saya tadi siang itu sempat WA dengan seorang, saya cuma ngomong satu hal, dia sedang tidak baik lah kondisinya. Hei, biasa aja. Semua namanya manusia itu masih bisa jatuh, masih bisa gagal, masih bisa salah. Jadi ketika kita sedang gagal, kita sedang salah, ya sudah, kita sudah balik, sudah minta ampun, sudah. Jalani hidupmu lagi. Sudah enggak usah mendayu-dayu, aduh aku kok salah, Tuhan itu mengampuni aku enggak ya, bagaimana hidupku. Enggak usah seperti itu gitu. Untuk masa seperti ini jangan pakai perasaan dulu. Kalau kamu pakai perasaan, omongan orang terhadap aku itu seperti apa, nanti kalau begini itu seperti apa, tambah kacau hidup kita. Jadi berdirilah mulai dari awal lagi. Nanti tiba waktunya kita akan tiba-tiba ngomong, oh udah lewat ya ternyata. Gitu. Karena apa? Ya kita ngikuti aja. Karena apa? Setiap kesalahan, setiap dosa itu kita harus bayar harga, teman-teman. Jadi jangan gampangkan itu. Ya enggak apa-apa kalau kamu menggampangkan itu. Karena yang menjalani prosesnya, yang harus bayar harganya kan kita sendiri. Jadi enggak apa-apa hadapi itu. Kita sudah belajar banyak dari tokoh-tokoh yang ada di Rut. Dari kitab Rut ini. Pasti ada masanya kita itu nyerah, kita itu down, kita itu berpikir yang tidak-tidak ya kan. Tapi ingat, kehidupan itu harus terus berjalan selama nafas itu masih ada, teman-teman. Jadi tetaplah berdiri. Jangan pernah tinggalkan Tuhan.
Kita mau rame sama Tuhan itu enggak ada masalah, teman-teman. Kita mau tukaran ya Tuhan, "Wah, Tuhan kamu itu gini-gini." Enggak ada masalah dengan itu. Itu baru yang dikatakan emosi itu, rasa itu tuh memang benar-benar hidup. Kita itu ngomong hubungan yang hidup sama Tuhan itu ya seperti itu, ada emosinya, teman-teman. Tapi ketika semua tenang, Tuhan nyuruh aku melakukan A, ya aku melakukan A. Walaupun hati berat. Tapi sah buat kita ketika itu berat, kita ngomong sama Tuhan. Wah kok gini deh Tuhan, kan harusnya kayak gini ya Tuhan. Loh itu sah buat kita itu melakukan itu teman-teman. Ya itu namanya kita punya hubungan yang hidup sama Tuhan. Bukan sekedar yang saya katakan, perintah, perintah manusia. Perintah Tuhan melakukan ini tanpa kita mengerjakan itu dengan rasa. Nah, terus saja jalan. Malu pasti ketika jatuh, siapa yang enggak malu? Gengsi itu pasti. Tapi ya hadapi itu. Sampai titik Tuhan itu mengembalikan. Seperti posisi Naomi, Tuhan mengembalikan segala sesuatunya melebihi dari apa yang dulu kita punya. Melebihi dari kegembiraan kita yang dulu itu. Sukacita kita yang dulu itu. Jadi dan kita pun harus melihat bahwa di Rut 4 ini dalam proses kehidupan kita yang bisa dikatakan berat lah ya, prosesnya enggak enak lah. Atau kita mengikuti yang seharusnya kita kerjakan dalam sebuah pelayanan, pekerjaan atau apapun itu. Kita pasti akan menemukan orang-orang yang hanya sekedar senang melihat kita itu bekerja. Tapi ketika kita menyodorkan, ayo ikut yuk. Mereka memilih untuk mundur. Mereka memilih untuk tidak terlibat lebih jauh. Karena apa? Ya memang beda. Hatinya beda. Jadi enggak perlu menganggap itu sampai mempengaruhi hati kita. Kok gak gelem sih? Padahal ini gini. Akhirnya mempengaruhi kita. Jangan. Karena apa? Beda-beda. Hati setiap orang itu kan beda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita kerjakan untuk dikerjakan oleh orang lain. Jadi ingatlah teman-teman, apapun yang kita kerjakan, apabila kita menaruh rasa di dalamnya, itu ada bobotnya di hadapan Tuhan. Jadi kerjakan segala sesuatu walaupun kamu sendiri. Kerjakan semuanya itu dengan yang terbaik, versi terbaik kamu mengerjakan itu. Maka yang bisa saya katakan adalah sebuah kepastian. Bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan kembalikan, lipat gandakan kok tuh. Dari apa yang menurut orang itu loh salah, orang itu loh jatuh. Masa bisa bangkit lagi sih? Masa begini, masa begitu. Tapi hingga satu titik, Tuhan akan membawa kita naik. Jadi itu yang mau saya bagikan di sesi penutup ini. Dan menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Jadi kita itu mau memilih, kita itu menjadi siapa? Elimelek, kita belajar ya dari tokoh-tokoh yang ada Elimelek, Mahlon, Kilion, ya. Terus ada Naomi, ada Boas, ada penebus yang tidak tercatat namanya itu. Ada perempuan-perempuan orang-orang di sekeliling kita. Siapa yang kita pilih? Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.